Kurang dari 24 jam sejak video ini diposting, Hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terhadap Judicial Review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, permohonan uji formil yang diajukan sejumlah pihak akan diputus pada hari Senin, 2 Oktober 2023. Jika permohonan dikabulkan dan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, maka belat sapu jagat itu akan berakhir sampai di sini. Tetapi jika permohonan ditolak, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional, penderitaan kaum buruh, petani, dan elemen kelas pekerja yang lain akan semakin dalam. Lantas, seberapa besar peluang akan dikabulkannya gugatan buruh atas Undang-Undang Cipta Kerja? Berikut adalah prediksi dari Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Saya dapat informasi dari berbagai sumber yang valid ya. Rapat permusyawaratan hakim misalnya. Bahasa yang beredar dalam kalangan tertentu ya, atau informasi ini kan tidak bisa dikonfirmasi karena hakim tidak bisa diintervensi. Bahasa yang keluar adalah keputusannya tidak terlalu menyedihkan bagi buruh. Nah itu dia. Keputusannya tidak terlalu menyedihkan. Tafsirnya kan jadi luas. Video tadi adalah jawaban dari Bung Said Iqbal ketika ditanya wartawan dalam sebuah konferensi pers. Tentu saja ada alasan yang melatar belakangi mengapa kemudian Bung Iqbal memberikan prediksi seperti itu. Saya akan menampilkannya di bagian akhir video ini. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin tahu apa prediksi kalian. Apakah Omnibus Law akan dibatalkan atau dipertahankan oleh MK? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sebelum membahas apa yang kira-kira akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ada baiknya kita melihat kembali dalam persidangan MK di tanggal 23 Mei 2023. Itu adalah sidang perdana uji formil Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh. Bung Said Iqbal hadir dalam persidangan itu dan sempat menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kami datang untuk menyampaikan permohonan gugatan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, yaitu uji formil. Pada intinya sekilas kami ingin menyampaikan, yang pertama, Partai Buruh terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh dan 60 federasi serikat buruh tingkat nasional dan Serikat Petani Indonesia dan beberapa elemen gerakan buruh dan petani lainnya. Yang kedua, dari awal pembentukan maupun diskusi-diskusi yang berkembang terhadap Perpu yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sampai juga di pembahasan DPR terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kami ingin tegaskan tidak pernah satu kali pun Serikat Buruh, Serikat Pekerja maupun elemen-elemen gerakan petani yang bergabung di Partai Buruh tidak pernah diajak diskusi apapun. Proses yang terjadi begitu cepat setelah Perpu masuk ke DPR MPR, maka balik DPR langsung melakukan pembahasan tanpa satu kali pun melakukan hearing, uji publik maupun diskusi-diskusi yang dibenarkan dalam proses pembuatan undang-undang. Sebelumnya, Undang-Undang P3 telah digugat oleh Partai Buruh di Mahkamah Konstitusi, dan memang Mahkamah Konstitusi mengalahkan tentang Undang-Undang P3 yang kami gugat, karena kami berpendapat Undang-Undang P3 itu adalah hanya akal-akalan daripada DPR untuk membenarkan Perpu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, dan dalam prosesnya ternyata terbukti tidak pernah satu kali pun kami diundang, dan hanya berdasar Undang-Undang P3 yang sudah disahkan terdahulu, maka mereka menyatakan bahwa proses pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami para buruh petani sangat, khususnya di klaster ketenagakerjaan dan petani, sangat dirugikan dalam mekanisme pembuatan undang-undang tersebut karena tidak ada satupun pokok-pokok gagasan kami yang diterima. Sebagai informasi Yang Mulia, beberapa kali ada satu pertemuan dengan secara informal dengan kalangan pengusaha yang bergabung di Kadin, dan hasil pertemuan itu ada semacam rekomendasi yang disepahami oleh kedua belah pihak. Nah, hasil pertemuan kedua pihak kami sampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan juga Menko Perekonomian. Tapi apa daya, semua hasil rekomendasi pembahasan para pihak yang sebenarnya berkepentingan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada satupun yang kemudian menjadi bahan pokok pikiran diterima oleh
DPR RI untuk kemudian diajarkan uji publik, bahkan langsung disahkan. Dengan demikian, kami berpendapat Partai Buruh yang terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, anggota kami hampir 10 juta, dan kemudian juga 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional dan 1 serikat petani Indonesia dan beberapa elemen gerakan sosial lain, memohon dengan hormat agar secara proses pembentukan atau uji formil daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dibatalkan. Karena kami dirugikan, tidak pernah terlibat, bahkan hasil diskusi dengan kawan-kawan pengusaha yang bergabung di Kadin diabaikan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Said. Setelah kurang lebih 4 bulan bersidang, tibalah pada pembacaan putusan yang berikut adalah prediksinya. Saya dapat informasi dari berbagai sumber yang valid ya. Kan rapat permusyawaratan hakim misalnya. Bahasa yang beredar dalam kalangan tertentu ya, atau informasi ini kan tidak bisa dikonfirmasi karena hakim tidak bisa diintervensi. Bahasa yang keluar adalah keputusannya tidak terlalu menyedihkan bagi buruh. Nah itu dia. Keputusannya tidak terlalu menyedihkan. Tafsirnya kan jadi luas. Apakah dimenangkan gugatan Partai Buruh? Apakah akan keluar keputusan inkonstitusional bersyarat? Kembali itu. Ya kan, tidak menyedihkan bagi buruh kan saya menganggap jalan tengah. Jalan tengah yang lalu kan diambil inkonstitusional bersyarat. Karena itu kita berdoa 50-50. Apakah 5-4 memenangkan gugatan Partai Buruh atau 5-4 juga mengalahkan Partai Buruh, kita nggak tahu. Tapi informasi yang beredar tidak terlalu menyedihkan. Kita akan berdoa dan yang pasti harus dikawal dengan aksi. Satu hal yang perlu digarisbawahi, Partai Buruh adalah satu-satunya partai politik yang menggugat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kekalahan besar secara politik bagi kaum buruh di negeri ini. Kita sadar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah putusan politik. Itulah yang kemudian menjadikan tekad kelas pekerja semakin bulat untuk membangun alat politiknya sendiri. Perubahan dan reformasi yang diperlukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan seharusnya melibatkan kelas pekerja, termasuk dengan mengakomodir kepentingan kaum buruh dengan lebih serius. Tetapi sayangnya, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, buruh merasa bahwa suara dan hak-haknya sebagai pekerja diabaikan dan dipinggirkan. Pemerintah dan lembaga terkait seperti DPR hingga saat ini belum mendengarkan keprihatinan dan aspirasi kaum buruh. Namun demikian, kaum buruh tidak akan berhenti dalam berjuang. Berbagai upaya terus dilakukan untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja lah yang juga melatar belakangi dihidupkannya kembali Partai Buruh. Omnibus Law telah memicu ketidakpuasan dan keprihatinan yang mendalam di kalangan kelas pekerja, yang pada gilirannya memicu kesadaran untuk membangun alat politiknya sendiri, yaitu Partai Buruh. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang telah menjadi pusat perdebatan dan kontroversi di seluruh negeri. Meskipun disebut-sebut sebagai upaya untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, banyak pekerja dan buruh yang merasa bahwa undang-undang ini tidak memadai dan melindungi hak-hak mereka dan justru membahayakan nasib mereka. Pada saat yang sama, Omnibus Law telah memicu kembalinya kesadaran dan semangat dari kaum buruh. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pemicu bagi kelas pekerja untuk kembali bersatu dan menghadapi tantangan yang besar ini. Saya rasa keputusan untuk melibatkan diri dalam perjuangan melawan Omnibus Law telah lahir di banyak individu. Kembali ke soal prediksi. Sebelumnya, Bung Iqbal mengatakan peluang untuk menang adalah 50%. Kalau melihat sidang-sidang yang sudah berjalan dan banyaknya gugatan, paling banyak nih. Ini undang-undang yang paling banyak digugat secara bersamaan. Memang ada juga undang-undang yang digugat banyak, tapi tidak bersamaan. Secara bersamaan banyak elemen yang menggugat. Salah satunya Partai Buruh yang menggugat undang-undang ini dan elemen lainnya. Dan spektrumnya meluas. Tidak hanya buruh, tapi ada petani, ada nelayan, ada kelompok LSM, akademisi, meluas dan secara bersamaan. Nah, dalam sidang-sidang itu nampaknya 50-50. 50% bisa dikabulkan gugatan para penggugat atau bisa jadi 50% juga gugatan para penggugat dikalahkan oleh MK. Karena hampir sama dengan seperti presidensial threshold. Masa Partai Buruh sebagai partai peserta pemilu sah disahkan oleh negara nggak boleh menggugat
presidensial threshold, akal sehatnya nggak dipakai. Partai politik peserta pemilu dinyatakan tidak berhak menggugat presidensial threshold. Nggak boleh menggugat undang-undang terhadap pemilihan calon presiden. Kan aneh. Nah, ini kita juga akan mencermati. Jangan sampai keanehan ini terjadi di judicial review uji formil Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law nomor 6 tahun 2023. Memang kami 50-50. Karena dengan melihat kasus presidensial threshold dan beberapa kasus lain, MK tidak berpihak pada keadilan. MK tidak berpihak pada keadilan. Kami, para buruh, masih percaya keadilan itu masih didapat di ruang sidang terhadap judicial review Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini. Tapi kalau MK memantik api, keadilan tidak dapat kami dapatkan di ruang sidang, jalanan akan cara kami mencari keadilan. Dalam redaksi lain, peluang kita untuk memenangi pertarungan ini sangat besar. Dan itu akan ditentukan dengan seberapa hebat kaum buruh memperlihatkan penolakannya dengan turun ke jalan. Bagaimana? Apakah Anda siap terlibat dalam mobilisasi? Mari bersama kita song-song kemenangan dengan ikut aksi.